Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Masmoda SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pembimbing fasilitator Ibu Siti Nurhayati dan pengajar taklim Ibu Nur Hasanah. 3 aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, diseminasi budaya positif. Yang kedua, pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, program siswa penggerak disiplin atau SPD. Tujuan aksi nyata: mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab, membangun budaya disiplin di sekolah. Aksi nyata yang pertama, diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Sigalukti 03, yang saya hormati calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri Sigalukti 03 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Sigalukti 03, Kamis 22 Agustus 2024. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Sigalukti 03. Yang keempat, paparan materi oleh Ibu Windy. Yang kelima, tanggapan atau testimoni. Dan yang keenam, penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara diseminasi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Indonesia.
Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SD Negeri Sidamukti 03 kepada Bapak Dwi Sunarso SPDSD, disilakan. Diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semua. Salam sehat selalu di Indonesia. Yang saya hormati Ibu Indi selaku JPD Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Sidamukti 3. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Tentunya Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan berbahagia. Dalam hal ini diseminasi terkait budaya positif di SD Sidamukti 03. Mudah-mudahan acara pada hari ini pelaksanaannya berjalan lancar, namun untuk bisa disimak bersama. Tentunya nantinya ada sebuah implementasi terkait budaya positif di SD kita tercinta. Baik Bapak Ibu, ini adalah merupakan sebuah momen yang baik ya, untuk bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Nanti Bu Windy bisa menyampaikan materi dengan baik, kemudian disimak oleh Bapak Ibu guru, dan endingnya kita bisa mengimplementasikan terkait budaya positif terhadap anak-anak didik kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang keempat, paparan materi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Windy Mas Moda SPD, disilakan. Terima kasih Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dwi Sunarso selaku Kepala SD Negeri Sidamukti 03, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua di SD Negeri Sidamukti 03. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Sidamukti 03. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Sidamukti 03.
Sebelum pemaparan materi, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bisa ditambahkan. Ada yang mau menambahkan? Kolomnya ada 6, paling tidak semua terisi. Mbak Vika, Menjaga kebersihan lingkungan. Serius tapi santai. serius tapi santai. Lanjut. Jika salah satu berbicara, yang lain mendengarkan. Oke. Lanjut. Tetap bahagia. Senang. Nomor 1 ya Pak. Tetap bahagia. Ada lagi? Mengangkat tangan ketika mau bertanya. Iya, mengangkat tangan ketika mau bertanya. Sudah 6 ya Bapak Ibu. Nah, ice breaking kita berbeda dengan yang kemarin. Sekarang coba kita senyum selama 30 detik. Lihat teman sebelahmu, lalu berikan senyuman terbaikmu. Coba. Ini yakin ya? Kita lah ya. Wih, terima malu-malu. Sudah, bagaimana rasanya? Bahagia. Sing penting senang, betul. Bapak Ibu bisa dilihat, ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Pendapat saya tidak setuju. Oke, tidak setuju ya. Karena hukuman itu bentuknya fisik ya. Jadi itu bukan untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oh, ada positifnya. Oke. Membaca aja, Pak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kita kupas yang tadi di materi berikutnya ada. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan keenam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada bagian tentang disiplin ilmu menurut teori dari Dr. William Glasser atau teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini kegiatan pemantiknya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda
sebelahnya misalkan A, misalnya Bu Vika A, dan sebelahnya Bu Atun B. Nanti yang satu akan mengepalkan tangan dan yang satu akan mencoba membuka. Yang satu itu membayangkan, yang mengepalkan tangan itu membayangkan di dalam tangan Anda ada sesuatu yang berharga. Dan sebelahnya kayak Bu Atun itu mencoba melalui membujuk, mengintimidasi, memarahi, atau bahkan menggoda, atau menawari Anda uang agar Anda mampu membuka kepala tangan Anda. Bisa dicoba? Boleh ya? Coba Bu Vika. Nanti yang mencoba menggoda itu Bu Atun. Dicoba. Coba berdiri Bu Vika. Ada 1.000. Buka. Apa itu 1.000? Satu tangan, dua boleh. Itu bisa dipikirkan apa yang diharapkan. Ya, bayangkan itu sesuatu yang berharga, yang sangat berharga bagi Anda. Sekatnya dulu. Oke, sudah? Jawabannya Bu Vika tidak? Ya. Nah, posisi kontrolnya itu tergantung pada diri Bu Vika, pada diri sendiri untuk mengontrol kepala tangan kita, apakah membuka atau menutup tangan kita, tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Barangkali berbeda mungkin dengan Pak Wahyu dan Bu Ranti, mungkin karena Pak Wahyu mungkin waktu kebutuhan dasarnya ada yang kurang atau kurang tidak tercukupi, misalnya kelaparan, dan Bu Ranti menyodorkan memberikan makanan yang mungkin beliau akan membuka kepala tangan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Seorang pendidik, Dr. William Glasser, kontrol teori, kemudian berkembang menjadi choice theory, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, perubahan paradigma ini dari mulanya stimulus respon, teori kontrol menjadi teori pilihan. Yang siapa sesungguhnya yang memegang kendali. Nah, ini tadi. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau teori pilihan menurut Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, misalkan realitas kebutuhan kita sama,
teori kontrol, realitas atau kebutuhannya itu berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Berbeda dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Antara satu orang dengan orang lain pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Nah, kalau di teori kontrol, hanya kita atau hanya Bapak Ibu yang dapat mengontrol diri Anda. Lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan dan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Diana Bose, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu ada dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Apa saja? Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya berasal dari luar. Terus ada juga yang ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga berasal dari luar. Nah, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik atau internal itu berupa penghargaan pada diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan itu, nah, seperti itu. Berasal dari diri sendiri, penghargaan pada diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pilihan. Nah, hukuman itu bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Itu hukuman berasal dari satu arah dan biasanya itu berasal hanya dari pihak guru. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu murid dan guru. Contohnya, misalkan konsekuensinya membuang sampah sembarangan, misalkan harus membersihkan atau harus memunguti sampah itu. Nah, umumnya konsekuensi itu dibuat oleh guru bersama murid. Jadi murid dengan guru itu udah ada kata sepakat. Jadi masing-masing anak pun tahu, oh
bagaimana misalkan saya melakukan itu, konsekuensinya saya dapat ini, misalkan seperti itu. Kalau restitusi, nah ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, karena berupa fisik ya. Membersihkan coretan yang dibuangnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Betul. Murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki, tidak memakai sepatu ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, biasanya berupa fisik dan psikis. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Dan kalau hukuman membuat anak sakit, berbeda dengan konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Nah ini kita seringkali seperti ini, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Biasanya anak, saya pengen dapat nilai bagus, biar ranking 1 misalkan, biar dapat penghargaan ranking 1. Nah, itu sebenarnya apa ya? Perlakuannya sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu yang untuk memenuhi tujuan tertentu. Dibujuk, nanti kalau kamu belajarnya rajin, kamu pasti nilainya bagus misalkan. Atau kamu nanti akan Bu Guru kasih hadiah, tapi nilai kamu harus bagus. Nah, seperti itu sama aja dengan hukuman. Jadi dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi motivasinya itu bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari luar diri sendiri, atau dari guru, dari orang tua dan lain sebagainya, atau motivasi eksternal. Dan yang namanya penghargaan, dan itu biasanya akan menimbulkan ketergantungan. Seperti misalkan orang tua memberikan penghargaan, kamu harus ranking 1, nanti kamu ibu kasih HP misalkan. Nah, itu kan menimbulkan sebuah ketergantungan. Nanti ketika ibunya tidak memberikan apa yang dijanjikan, dan dia akan down. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum itu akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Ya, seperti tadi bahwa peraturan kelas biasanya hanya dibuat oleh guru. Berbeda dengan keyakinan kelas, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid, bersifat universal, sedangkan peraturan hanya dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, lalu meninjau serta menyusun keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah tersusun, ditinjau lagi, disetujui, diberikan tanda tangan, baru ditempel di dinding kelas. Tandanya itu sudah disepakati antara guru dengan murid. Nah, ini peraturan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah yang tadinya kalimat negatif itu berubah menjadi positif. Contohnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan peraturan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Pokoknya yang ada kalimat negatif itu masuknya peraturan kelas. Nah, kalimat positif itu berarti keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berarti keyakinan kelasnya kesehatan. 5. Posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Biasanya perkataannya begini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti dari mimiknya saja sudah kayak apa ya, orangnya gas ya, menakutkan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan menyuarakan suaranya itu lebih lembut. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat anak jadi merasa bersalah. Misalkan, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, sama aja. Berarti anak itu merasa tidak berharga atau telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan posisi kontrol guru yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan biasanya kata-katanya itu kayak dengan teman sendiri. Ayo berbenah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bapak selama ini. Seperti itu. Dan di sini murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Itu hal negatif dari posisi teman. Apabila suatu saat guru tersebut itu tidak membantu muridnya. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Nah, di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau
berdasarkan peraturan, dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya misalkan, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu posisi pemantau. Jika kita bertanya pada anak seperti itu. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek yang menunjukkan bahwa murid itu bertanggung jawab. Yang terakhir, ini posisi paling terbaik, yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dalam artian hal yang positif ya Bapak Ibu. Misalkan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahan sendiri, biasanya menggunakan restitusi atau sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang keempat kebebasan, kesenangan. Dan paling itu utama itu adalah bertahan hidup. Biasanya anak-anak melakukan sebuah kesalahan pasti karena ada salah satu kebutuhan dasar dari mereka yang tidak tercukupi. Maka dari itu, sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak tercukupi oleh anak. Lanjut Bapak Ibu, ini segitiga restitusi dalam bukunya Restitution oleh Diana Gosen, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrolnya, yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya kalau anak-anak berbuat kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya itu membuat netral. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah itu alasan. Alasannya apa? Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, contoh validasi kebutuhan. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan lain sebagainya, ini untuk menetralkan. Terus yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu menanyakan sebuah alasan. Alasannya kenapa kamu berbuat salah, itu pasti punya alasan. Nah, alasannya itu biasanya ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Seperti itu contohnya. Praktik penerapan segitiga restitusi pada skenario kasus 1. Yang pertama, tidak mengerjakan PR. Ini ada di kelas saya Bapak Ibu, Korina kelas 4. Nah, pagi itu Bu Guru menanyakan apakah anak-anak sudah mengerjakan PR. Mereka tanpa kompak menjawab sudah mengerjakan,
kecuali Kolina yang nampak tertunduk dan ternyata Kolina belum mengerjakan PR. Lalu bagaimana? Kita akan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu validasi kebutuhan, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan itu sama saja dengan menstabilkan identitas atau menetralkan. Coba dilihat videonya oleh Ibu. Di sini saya bilang tidak apa-apa. Bu guru juga pernah lupa tidak membawa dompet ketika berbelanja itu menstabilkan identitas atau menetralkan. Jadi anak pun tidak merasa down, anak pun ternyata semua orang punya salah, pernah berbuat salah. Nah, di sini kamu tidak mengerjakan PR, pasti ada alasannya. Itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kuncinya alasan. Alasannya apa kita tanyakan kepada anak. Nah, ini kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Itu sebuah keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, di situ paling tidak anak langsung jawab iya Bu Guru. Dalam motivasi dirinya langsung menyadari, oh iya saya sudah tidak disiplin, oh iya saya sudah tidak bertanggung jawab, sudah melanggar keyakinan kelas, seperti itu. Kasus yang kedua atau skenario yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Cahyo kelas 4, mulai pukul 7 pembelajaran di kelas 4 sudah dimulai. Anak-anak sudah bersiap untuk belajar. Pembelajaran dimulai dengan berdoa. Ibu guru mengecek kehadiran murid, tetapi ada satu yang belum hadir. Cahyo namanya. Ketika anak-anak sudah mulai belajar dengan Bu Guru, tiba-tiba Cahyo datang terlambat. Nah, kita coba mempraktekkan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Coba saya minta bantuan dari Bu Vika dan Bu Ranti untuk yang satu berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai murid. Bisa? Monggo. Ini pokok. Cahyo, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke kantor? Tahu Bu Guru, saya berangkat terlambat Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Setiap orang untuk memiliki kesalahan. Bagaimana kamu tadi pagi datang terlambat? Iya Bu Guru, saya menonton TV terlalu malam, jadi saya bangun kesiangan. Kalau
Terima kasih Bu Ranti sama Bu Rika. Berarti sudah paham ya, yang mana menstabilkan identitas, yang mana validasi tindakan yang salah, dan yang mana menanyakan sebuah keyakinan. Terima kasih. Sebelum acara saya tutup, silakan bagi yang masih ragu atau masih kurang puas, ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Izin bertanya Bu ini. Siap. Monggo Bu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menanyakan bagaimana kiat-kiat menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ranti. Bagaimana kiat-kiat menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang aman, positif tentunya, dan nyaman. Nah, di situ nanti siswa akan merasa termotivasi untuk belajar, mencapai potensi mereka, karena lingkungan yang positif membuat siswa pun menjadi merasa nyaman, aman, dan dihargai. Yang kedua, kita butuh guru sebagai peran utama. Guru itu digugulan ditiru. Guru itu pasti akan ditiru oleh anak-anak kita. Mereka melihat perilaku kita dan mereka akan mencontohnya. Nah, dalam hal ini peran guru itu sangat penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter di kelas. Dan yang ketiga, yang namanya budaya positif di sekolah itu tidak lepas dari sebuah komunikasi yang positif antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan guru, bahkan antara guru dengan murid, dan juga guru dengan orang tua atau wali murid. Membutuhkan sebuah kolaborasi. Karena apa? Karena sekolah itu merupakan satu sistem, satuan sebuah sistem. Jadi tidak bisa terpisahkan. Misalkan saya menerapkan budaya positif di kelas saya, tapi yang lain tidak. Toh nantinya anak-anak akan bubar sendiri-sendiri, tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Itu saja Bu Ranti, 3 kiat yang dapat saya jawab. Terima kasih Bu Ranti. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan dari kami tentang budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan semoga nanti kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan segitiga restitusi dan menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indi, sangat bermanfaat nih Bapak Ibu materi yang disampaikan oleh Ibu Indi. Acara yang selanjutnya yaitu tanggapan. Yang pertama tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, monggo. Terima kasih diberikan.
Baik Bapak Ibu, sebelum saya menanggapi terkait paparan Ibu ini, kita beri tepuk tangan atau plus yang luar biasa nih Bu Indi terkait paparan budaya positif, baik dilihat dari tampilan PowerPoint-nya, kemudian penyampaiannya sudah runtut, dan yang terpenting adalah sebuah esensi dari materi yang dibawakan. Ini luar biasa terkait budaya positif. Nah, tentunya setelah kita bersama-sama menyimak paparan terkait budaya positif yang disampaikan dengan cukup luar biasa oleh Bu Windy, ini bisa diterapkan di SD kita. Yang nantinya buat implementasi itu kita masih ingat pembinaan dari untuk kita untuk bisa menjadi guru, karena ada 3 kategori guru, wajib, sunnah, dan mutlak. Nah, ini dalam rangka kita menjadi guru wajib, itu budaya positif ini bisa diterapkan. Tentunya diawali dari teman-teman guru sebelum yang budaya positif itu diterapkan bersama-sama di sekolah. Baik Bapak Ibu, intinya untuk paparan dari ini sudah cukup baik untuk bisa lebih ditingkatkan lagi supaya lebih sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tanggapan paparan yang disampaikan oleh Bu Windy. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bu Windy. Terima kasih, semoga Bu Windy lanjut. Selanjutnya tanggapan dari perwakilan teman guru. Silakan, ada yang mau mewakilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathatul Najihah sangat senang mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Melalui diseminasi, saya mendapat ilmu baru tentang 5 posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, serta praktik segitiga restitusi. Harapannya semoga budaya positif ini bisa diterapkan di semua kelas di SD Negeri Sukabumi tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah tadi acara diseminasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kedua, membuat keyakinan kelas.
Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.